Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ahzanun nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadullah wa itaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Takkan terlupakan dan tidak akan pernah lupa. Marilah sama-sama kita sampaikan puji dan salam kita kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabi akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan salawatnya atasnya. Berkalamlah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka bermakrifatullah, maka diwajibkan kita meningkatkan iman dan takwa kita dengan belajar menuntut ilmu. Belajar menuntut ilmu, hakikat amal dan ibadah, ini adalah suatu kewajiban yang tidak bisa ditunda-tunda, karena ini mengandung puncak kebenaran. Dalam hal ini para jamaah, para hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, melalui tayangan YouTube Buya Pasaman Timur yang selalu berbagi wawasan syariat, hakikat syariat dan ma'rifat sebagai 4 makom yang telah disiapkan, yang tidak pernah dialami oleh masa-masa umat sebelum kita. 4 makom ini adalah kesempatan, peluang besar bagi seseorang yang ingin mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Berbicara tentang kualitas dan kuantitas wujud Allah yang kita panggil dengan nama Tuhan, ini perlu kita memahami lebih dalam lagi. Kalau kita tidak memahami makna-makna tersirat yang dititipkan oleh Allah di kalam-kalamnya, maka kita akan salah menerjemahkan. Jangankan kita memahami tersirat-tersirat yang disisipkan oleh Allah dalam iman manusia, bahkan sebaliknya kita telah melakukan hal-hal yang tidak Allah berkenan, yaitu membesarkan diri di jalan Allah, bukan membesarkan Allah di jalan diri. Untuk memahami hakikat yang disebut Tuhan dan disebut Allah, ini memaknai sesuatu yang berbeda, mengartikan sebuah makna yang berbeda. Berbeda itu apa?
Kalau Tuhan ini adalah sifatnya julukan tertinggi, tahta tertinggi, sementara Allah adalah sebuah derajat yang mana wajib diimani oleh setiap umat. Kenapa? Yang diwajibkan mencari dalam pencarian ma'rifat kepada Allah adalah Asmaul Husna. Tidak boleh di jalan-jalan lain. Hal ini sangat diketahui oleh semua umat. Tetapi di dalam menetapkan ketuhanan di dalam asma Allah perlu kita berhati-hati. Karena apabila ada kalam yang disebut dengan Allah, maka ini pemujaan dan pujian kebesaran derajat ketuhanan tadi. Tetapi kalau kita bicara tentang ketuhanan, pasti akan berdampak kepada kalam aku. Kalau sudah muncul kata aku, ini kekuasaan tertinggi. Ini yang dikatakan Tuhan. Maha Esa. Penempatan kata-kata aku di setiap ibadah, ini harus hati-hati mencermatinya. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan lebih kemuliaan itu kita dapati. Afqalala fil mu'minin. Beruntunglah orang-orang yang berilmu. Penyebutan kata aku di dalam kalam Allah ini membuat dua versi. Ada kata aku yang berderajat kepada ketuhanan yang bernama Allah. Aku Allah. Tetapi di dalam memberikan sesuatu pengkabulan, memberikan suatu janji, memberikan suatu perintah, ini lebih dominan kepada kata aku. Kata aku di sini adalah kewujudannya sendiri. Ini dinamakan ke aku. Kenapa? Qudsi Allah telah mengatakan, aku ingin menjadi Tuhan dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Ini hal ini kesadaran kita di dalam melaksanakan ayat, mempergunakan mata hati, mata batin menuju singgasana ketuhanan. Artinya kita telah menuju keakuannya. Kehidupan yang dijadikan sebagai saksi nyata adanya Allah pada zahir, adanya Allah pada batin. Inilah disebut hayat. Hayat inilah yang disebut dengan insan, yaitu masa keumatannya. Sekarang kita percontohkan masa keumatan, masa hidup dan masa ada. Ini tidak bisa dipisahkan. Inilah kalau kita tinjau dari sisi Tuhan, kata-kata Tuhan. Masa ada, masa sifat dan masa hidup. Ini tidak bisa dipisahkan. Laksana seperti kita duduk di depan sebuah hidangan makanan. Duluan mana kita ingin makan daripada mengambil nasi menyuap? Pasti kita ingin lebih duluan ingin. Yang berkeinginan dengan yang melaksanakan serta derajat yang makan. Ini satu kesatuan.
Kalau kita tidak bisa memisah-misahkan hal begini, kita akan berprasangka Tuhan itu di mana, kita di mana. Ini namanya muqarrabunnya tidak ada. Muqarrabunnya bagaimana dia mendekatkan menjadi satu dengan Allah, tidak akan tercapai karena dia memisahkan antara kehidupan dan yang menghidupkan. Padahal itu satu kesatuan. Untuk mendapatkan sejatinya Allah, inilah yang dengan kata Tuhan. Allah adalah akhbarullah, sebuah jabariyah besar. Sebuah zat yang dimajukan untuk dasar semua alam bertafakur kepadanya. Tetapi yang meninggalkan mayat kita adalah suatu diri rahasia yang tidak terlihat oleh siapapun. Inilah perhitungan diri dan Tuhan. Selagi tidak ada yang melihat keberangkatan sesuatu wujud meninggalkan mayat, maka dia tidak akan bisa dinalar dengan iman. Iman hanya bisa mengimani yang ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi ilmu adalah suatu jalan untuk dasar menjadikan nyata bagi seluruh wujud. Inilah, kalau kita tidak bisa membedakan kualitas penyebutan Allah dan kalam Tuhan, maka ini tidak akan menyatu dalam perbuatan diri. Kalau sudah kita lihat bagaimana kekuasaan Allah yang dikatakan kepada akhbarullahnya, bagaimana kekuasaan aku ingin menjadi Tuhan pada zatku sendiri, ini yang dikatakan dengan aku bersifat pada zatku, maka disinilah kita mendapatkan gerak sifat bagi Allah. Contoh apa? 7 sifat diberikan kepada sebuah kodrat zat, maka bersifatlah aku pada zatku, tetapi aku tetap berbeda. Bersifatlah aku pada sifatku dan zatku sendiri. Mana dikatakan sifatku? Dikatakan sifatku adalah tingkah daripada aku sendiri bersifat. Kodrat sifat, kodrat iradat ilmu, sama basar kalam hayat, itu namanya sifat. Bersifatlah aku pada zatku. Nah, mana yang dikatakan zat? Zat adalah sesuatu aras yang terjadi karena apa? Perpaduan kodrat sifat dengan akunya. Mana yang dikatakan sifat dan aku? Inilah seperti kita makan. Aku adalah sewujud Tuhan yang dilayani oleh sifatku sendiri. Nah, ini dikatakan ilahi. Jadi kalau kita sudah melaksanakan sifat ketuhanan, itu harus melihat keakuan. Dan sifat keimanan dalam kebesaran, ini harus melihat sesuatu yang diimani. Untuk mencapai keakuannya tadi, perlu kita menembus areal keimanan untuk menuju kodrat ilmu. Kalau kita tidak berpindah meningkatkan keimanan kita menjadi ilmu, maka solat yang kita lakukan adalah solat fil doa, solat yang berkualitas doa. Terus bagaimana dengan wa'anya buduna hadza siratu mustaqim? Bagaimana dengan sembahlah aku? Berdoa adalah salah satu adab yang tertinggi yang dikodratkan pada salat sebagai wataknya seluruh doa. Tetapi untuk menghadap Allah, ini yang saya katakan tadi, dua
kodrat tadi. Kata Allah dan kata Tuhan ini memang harus menjadi suatu pengetahuan mutlak. Bagaimana menempatkan kebesarannya di wujudnya Allah, dalam ketuhanannya, dalam kekuasaannya. Keakuan yang ingin menjadi Tuhan dan ingin dipanggil dengan nama Allah, ini harus benar-benar satu jalan kehidupan, satu hidup. Kalau tidak, kita akan diam di iman. Kalau kita diam di iman, ini tidak akan pernah sampai. Baik itu sholatmu, baik itu zikirmu, baik itu doamu. Karena kita hanya mengimani. Tetapi kalau ilmu, inilah perjalanan. Ilmu itu nyata. Kodrat iradat ilmu. Tidak lagi kita akan mengkaji nur, tidak akan mengkaji zat dan batin setelah kita melihat si wujud ba'adaniyah ini, tubuh. Di sini semua adalah mawujud dari semua sifat Allah. Tetapi dalam menjalankan antara kebesaran dan kekuatan tadi, keakuan, ketuhanan dan kebesaran namanya Allah. Bagaimana aku la ilaha illallah, bagaimana penempatan kekuatan keakuan dan menyatakan ketuhanan dalam wujud asmanya Allah. Dirakitlah asma zat ini berbentuk atau zat, atau dikalamkan dengan Allah. Alif sandaran nyawa, lam sandaran tubuh, lam kedua sandaran sifat, dan ha adalah asma. Ha adalah af'al, gerakan sebagai hayat ruhnya Allah bagi diri kita. Nyatalah hayat Allah pada diri, sudah nyata dia semua. Tapi iman mana yang bisa mengatakan seperti itu? Iman yang sudah menjalankan syarat-syarat bertauhid. Tauhid adalah menyatukan. Bagaimana nyata berhubungan dengan kata tauhid? Kalau kita belum bertuhan, itu namanya belum bertauhid. Nah, dengan demikian tafrid dan tajrid adalah suatu hal yang mutlak. Tauhid, tafrid dan tajrid nyata berhubungan, sudah ada nyata kenyataannya. Tafrid merasakan dan tajrid mengalami. Maka ini yang dikatakan menikmati. Tapi kalau kita masih memisahkan antara kodrat Allah, Tuhan, dan aku, Tuhan, Allah, titik tiga pada shin. Ini kalau masih berpisah dalam satu hayat, pencapaian singgasana ketuhanan seseorang akan lebih jauh. Bahkan mungkin akan tenggelam dalam amaliyah yang tak mampu akan mencapai ibadah. Kita diturunkan ke muka bumi ini untuk pergi beribadah. Apa ibadah ke muka bumi ini? Bukan sholat, bukan zikir, bukan ibadah takarub, uzlah dan lain-lain, tapi ma'rifatullah. Mengenal Allah adalah awal dari segalanya. Barulah ada ibadah kepada Tuhan. Dinamakan ibadullah. Setelah ma'rifatullah, bagaimana kita mengenal Allah, inilah ibadah yang awal, ibadullah. Dengan hayat yang satu kodrat. Terzahir sifat aku pada asma, tersifat aku pada kodrat, maka terwujudlah aku pada suatu mawujud.
Inilah mawujudnya Allah. Bagaimana kita bisa merasakan tiga gerakan dalam satu kodrat? Maka disinilah ya Allah, ya Tuhan. Inilah bagaimana kita bisa melihat kalam-kalam yang kita ucapkan tadi. Kodrat kemanusiaan adalah bersifat Allah disebut dengan Ta'ala. Ini kodrat kemanusiaan juga. Dan kodrat ketuhanan, keesaan, ketunggalan ada dalam kodrat kemanusiaan juga. Berpadunya dua kodrat antara ilah dengan Ta'ala. Ini yang dikatakan dengan Allah dan Tuhan. Wujud sifat Tuhan pada rahasia, pada nyawa. Wujud sifat Allah pada batin markubah yang dikatakan Baitullah. Inilah yang dikatakan jadi pun. Sebelum kita menikmati seperti ini, satu hayat dalam tiga kodrat. Artinya hayat Allah adalah insan, kodrat Allah adalah ihsan, dan wujud Allah adalah Tuhan. Ini yang harus benar-benar menjadi tuntunan pandangan dimanapun berada. Inilah yang harus dituntun oleh pandangan. Sesungguhnya aku memandang diriku sendiri. Inilah imanullah. Ini yang dikatakan beriman kepada Allah. Tapi kalau kita melaksanakan perintahnya, itu namanya beramal kepada Allah. Nah, dengan demikian kita boleh memilih. Setelah menyatunya suatu hayat antara Allah Tuhan dan aku, menyatu dalam pandangan satu jalan. Disinilah kita menikmati. Inilah jalan untuk menikmati, sehingga diri yang dinyatakan insan dan diri yang dirahasiakan ihsan, ini adalah diri sifat, atau dikatakan dengan diri al-haqqullah, itu diri ihsan. Sementara insan adalah diri hayat, dan aku adalah Tuhan yang ingin dipanggil dengan nama Allah. Ini kehidupan, hayat, hayyun, qayyum. Bagaimana kita menikmati satunya hidup itu di dalam melaksanakan kehidupan. Ini keindahan yang luar biasa. Tidak perlu lagi kita fasik. Oh, yang dikatakan Tuhan tidak begini, dikatakan Allah tidak begini. Itu bukan begitu. Dulu kamu pernah jadi bayi, kamu pernah jadi dewasa, setelah ini kamu jadi seorang bapak, ibu, dan akhirnya kamu menjadi nenek, kakek. Apakah diganti tubuhmu? Anak-anak tubuhnya ini, dewasa tubuhnya ini, tua tubuhnya ini. Tidak. Itu juga. Begitu juga dengan masa keumatan. Masa keumatan Tuhan disebut Ta'ala. Masa ketuhanan Tuhan disebut dengan Tuhan, ilah. Ini yang dikatakan lillahi ta'ala, Tuhan dan umat dalam kodrat yang sama. Nah, disinilah kita benar-benar meningkatkan iman. Bagaimana imanullah, beriman kepada Allah dengan mengetahui adanya Tuhan, beriman kepada Tuhan dengan sadaran tingkat keakuannya. Jadi menjalankan jalan-jalan ma'rifatullah itu tidak harus memahami banyak, tetapi mengkerucut kepada tauhidun, semakin menjadi satu. Di tauhidin Muhammad Allah,
litauhudun Muhammadun wallahudun. Semuanya sudah hakikat. Jadi untuk menikmati hidup adalah aku. Yang bergerak hidup adalah diriku. Dan yang berkendak dalam hidup adalah keinginanku. Inilah orang yang menyatakan Tuhan. Orang yang menyatakan ketuhanan, bertuhan, artinya dia tidak memisahkan kodrat tersebut, tapi terpisah di dalam ketentuan beribadah. Ta'ala lillah menjadi satu dalam niat, satu niat, yaitu usolli lillahi ta'ala. Bagaimana lillahi ta'ala? Lillahi kehidupan Tuhan itu, ta'ala adalah Tuhan itu sendiri. Dengan demikian kita sudah mulai mengimani satu wujud, satu hayat, dan satu kodrat. Tinggal lagi kita menjalankan prasangka, kedudukan namanya. Mana kedudukan Tuhan, mana kedudukan umat, dan mana kedudukan hayatnya. Maka kehidupan inilah yang dikatakan melebihi keindahan yang di atas segalanya. Menikmati kehidupan ini adalah menikmati adanya Tuhan, adanya Allah dalam asma yang harus kita taati. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadikan suatu tauhid yang kuat. Untuk apa kita banyak tahu? Karena juga tidak akan mencapai bisa. Lebih baik kita menikmati yang bisa sampai kita bisa menjadi banyak yang tahu. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Jaga tauhid. Tauhid tidak melihat keluar, tauhid melihat ke dalam. Maka tidak akan menyentuh aib siapapun kamu kalau kamu menceritakan, kalau kamu berdiri dengan kodrat Tuhan. Karena suhudul kasroh fil wa'dah, suhudul wa'dah fil kasroti. Yang kamu lihat itu juga aku, dan yang melihat itu juga aku. Inilah dua kodrat tadi, ta'ala dan ilah. Mari kita jaga kodrat ini baik-baik. Ingat, fana'um billah wal baqa'um billah. Kekalkanlah diri yang tidak berasal usul itu. Dan itulah kekekalan Allah yang nyata. Insyaallah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.